Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Witch? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Setelah Dongjin pergi, Mi-jung melihat kotak pemberian Dongjin. Di dalam kotak itu ada sebuah USB yang isinya foto-foto rumah Mi-jung di kampung halamannya dulu. Mi-jung sangat senang melihat rumahnya dulu. Meskipun hanya dari foto aja, di USB itu juga ada sebuah video. Itu adalah video dari Daun. Daun mengaku kalau dia nggak berani ngomong ini secara langsung di depan Mi-jung. Makanya, dia buat video ini. Daun mengatakan berkat informasi dari Dongjin, Daun merasa lega mengetahui Mi-jung dalam keadaan baik. Daun juga mengaku kalau dialah yang menyebarkan rumor Mi-jung adalah penyihir di SMA. Dan Daun merasa sangat bersalah. Dia meminta maaf kepada Mi-jung dengan sepenuh hati. Daun juga berharap Mi-jung sekarang bisa hidup dengan baik dan bahagia. Setelah menonton video itu, Mi-jung merasa perasaannya bercampur aduk, dan dia pun menangis. Di tempat lain, Jung-hyuk dan timnya berhasil menemukan tempat di mana pelaku kekerasan terhadap Yuna berada. Si pelaku yang bernama Myunggi sempat melarikan diri. Jung-hyuk dan rekannya berusaha begitu keras untuk menangkap si pelaku. Setelah beberapa lama kejar-kejaran, Myunggi pun sempat menyerang rekan Jung-hyuk. Tapi untung aja, Jung-hyuk datang tepat waktu. Jung-hyuk langsung menghajar Myunggi sampai babak belur sebelum membawanya ke kantor polisi. Itu karena Myunggi sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, dan malahan meledek korban. Keesokan harinya, Jung-hyuk diomelin oleh atasannya, karena Jung-hyuk telah melakukan kekerasan yang berlebihan kepada Myunggi. Dan sepertinya, Jung-hyuk akan menerima sanksi akibat perbuatannya itu. Malam harinya, Jung-hyuk muncul kembali di rumah sakit tempat Yuna dirawat. Ibu Yuna yang melihat Jung-hyuk langsung tahu kalau Jung-hyuk sudah menangkap Myunggi. Ibu Yuna sangat berterima kasih kepada Jung-hyuk. Besoknya, Unsil mendatangi Jung-hyuk ke kantor polisi, dan mereka pun berbicara berdua. Kali ini, Unsil memperkenalkan diri secara resmi. Karena kemarin itu kan Unsil dan Jung-hyuk hanya ketemu saat mereka berdua sedang menjenguk Dongjin. Unsil lalu bertanya kepada Jung-hyuk, kapan Jung-hyuk terakhir bertemu dengan Dongjin? Jung-hyuk menjawab, sekitar 2 minggu yang lalu. Unsil berkata, kalau begitu Jung-hyuk juga nggak tahu di mana Dongjin sekarang berada kan? Unsil dengan tegas mengatakan kalau Dongjin telah menghilang. Dan mungkin aja sekarang Dongjin dalam bahaya. Atau kemungkinan terburuknya, Dongjin sudah kehilangan nyawanya. Tentu aja Jung-hyuk nggak langsung percaya. Jadi dia mencoba menelepon Dongjin. Jung-hyuk mengatakan kalau ponsel Dongjin masih aktif. Seharusnya Dongjin dalam keadaan baik-baik aja. Dongjin nggak angkat telepon, mungkin aja karena dia sedang sibuk. Mendengar pernyataan Jung-hyuk, Unsil jadi kesal dan dia pun pergi. Tapi karena kepikiran juga, Jung-hyuk akhirnya mengunjungi kantor kerja Dongjin yang dulu dan bertemu dengan Jung-ho. Jung-ho berkata kalau Dongjin sudah keluar dari Sun Solution 5 bulan yang lalu. Tapi Jung-hyuk baru mengetahuinya sekarang, karena Jung-hyuk juga sibuk banget dalam pekerjaannya. Untungnya Jung-ho mengetahui alamat tempat tinggal Dongjin yang baru. Jung-hyuk pun langsung bergegas pergi menuju alamat tersebut. Dan dia bertemu dengan si agen properti yang waktu itu. Jung-hyuk meminta si agen untuk membuka pintu unit Dongjin. Setelah Jung-hyuk masuk ke dalam, dia melihat kalau rumah itu benar-benar dibersihkan dengan baik. Si agen lalu memberitahu Jung-hyuk kalau sebelumnya Dongjin tuh pengen banget tinggal di unit ini. Sampai Dongjin tukeran unit sama seorang kasir toserba. Jung-hyuk lalu menemui si kasir toserba untuk menanyakan kebenarannya. Si kasir menjawab ya, dia hanya tahu sebatas itu aja. Tujuannya untuk apa, si kasir pun nggak tahu. Setelah itu, Jung-hyuk mendatangi swalayan, tempat Dongjin kerja part-time untuk mengantar pesanan ke rumah Mi-jung. Pemilik swalayan mengatakan kalau Dongjin hanya bekerja di hari Selasa. Dan setiap minggunya, pemilik swalayan melihat Dongjin babak belur penuh luka gitu. Seolah-olah Dongjin ini preman yang sering berkelahi dengan orang lain. Karena tidak ada clue apapun, Jung-hyuk kembali ke rumah Dongjin dan menyalakan komputernya untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Tapi sayangnya, Jung-hyuk tidak menemukan apapun. Tapi tiba-tiba, ponsel Dongjin berbunyi, dan Jung-hyuk pun mengangkatnya. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari Unsil yang sangat mengkhawatirkan Dongjin. Tapi Unsil segera mengetahui kalau yang mengangkat teleponnya bukanlah Dongjin, melainkan Jung-hyuk. Jung-hyuk lalu menyuruh agar Unsil menjelaskan semuanya sekarang. Jung-hyuk akhirnya bertemu dengan Unsil. Jung-hyuk memberikan Unsil buku-buku dari rak buku di rumah Dongjin. Ternyata Dongjin menandai setiap buku tersebut. Dan buku-buku yang ditandai Dongjin semuanya diterjemahkan oleh satu orang, yaitu Mi-jung. Dan yang membuat Jung-hyuk makin bingung adalah Mi-jung juga bekerja sama dengan Unsil untuk menerjemahkan program acara TV Unsil. Dengan curiga, Jung-hyuk bertanya kepada Unsil, bagaimana Unsil bisa mengenal Dongjin? Jung-hyuk juga bertanya siapa sebenarnya Mi-jung. Unsil hanya bertanya,
Apakah Jung-hyuk percaya kalau penyihir itu beneran ada di dunia ini? Mendengar itu, Jung-hyuk langsung ingat dengan perkataan Dongjin kemarin dulu itu. Dongjin juga menanyakan hal yang sama seperti Unsil. Unsil lalu berkata, kalau dia tahu kenapa Dongjin ngekeh banget pindah ke unit yang Dongjin sekarang tinggal itu. Setelah itu, Unsil dan Jung-hyuk pergi bersama ke rumah Dongjin. Dari jendela kamar Dongjin, Unsil mengatakan kalau rumah di seberang sana adalah rumah Mi-jung. Tapi saat Jung-hyuk mencoba mematikan lampu di kamar Dongjin, mereka melihat ada tulisan di jendela kamar Dongjin. Tulisannya berbunyi Shine on You. Karena hal ini, Jung-hyuk kembali menyalakan komputer Dongjin. Dan dari riwayat pencarian di internet, Dongjin terakhir kali membuka situs blognya sendiri. Dia menulis kalau laporan statistik pertama tidak gagal. Jung-hyuk jadi berpikir kalau mungkin aja Dongjin mengunggah sesuatu di blognya itu. Tapi untuk mengetahuinya, mereka harus menemukan username dan password. Untuk username, Jung-hyuk mencoba dengan Shine on You. Tapi untuk password, Jung-hyuk dan Unsil tentu kebingungan. Namun Jung-hyuk kembali membaca tulisan Dongjin di blognya itu. Yang tertulis, laporan statistik pertama tidak gagal. Karena itulah, Jung-hyuk mencoba mencari laporan tersebut di rak buku Dongjin. Setelah Jung-hyuk menemukannya, Jung-hyuk mencoba memasukkan passwordnya dengan nomor kartu mahasiswa Dongjin yang tertera di laporan itu. Dan mereka pun berhasil masuk ke dalam blog Dongjin. Di blog itu, Dongjin menulis semua kejadian-kejadian yang terjadi kepadanya selama dia mencoba untuk mendekati Mi-jung. Unsil dan Jung-hyuk pun jadi mengerti sekarang. Mereka juga melihat lemari pakaian Dongjin, yang terdapat baju perang Dongjin selama dia menjadi kurir. Jung-hyuk lalu bertanya ke Unsil, apakah Unsil percaya dengan klaim Dongjin, di mana Mi-jung adalah seorang penyihir? Unsil bilang dia nggak mau percaya gitu-gituan. Tapi gimana kan, ini udah diuji sendiri sama Dongjin. Karena itulah Jung-hyuk berencana untuk mendatangi Mi-jung dan menanyainya sendiri. Tapi Unsil melarangnya, karena Mi-jung juga selama ini udah hidup kesulitan. Mi-jung banyak terluka oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau sampai Mi-jung tahu Dongjin menghilang karena dirinya, entah apa yang akan dilakukan oleh Mi-jung. Dia pasti akan merasa sangat bersalah. Mendengar itu, Jung-hyuk langsung menelepon rekannya. Intinya, Jung-hyuk melaporkan Dongjin telah menghilang. Dan Jung-hyuk juga meminta agar rekannya menyelidiki setiap jasad tidak dikenal terbaru, apalagi di usia 20-30 tahunan. Di saat tengah malam, Unsil pun tertidur, dan Jung-hyuk menyelimutinya. Tapi tiba-tiba, alarm di ponsel Dongjin berbunyi. Jung-hyuk lalu melihat ke rumah Mi-jung, di mana Mi-jung bersiap untuk pergi keluar. Melihat itu, Jung-hyuk pun bergegas pergi untuk mengikuti Mi-jung dari belakang. Jung-hyuk lalu melihat Mi-jung memberi makan kepada kucing liar. Dengan perlahan, Jung-hyuk mendatangi Mi-jung dan mengajaknya untuk berbicara. Jung-hyuk juga memperkenalkan dirinya yang adalah seorang polisi. Jung-hyuk lalu meminta agar Mi-jung berdialog beberapa lama bersama dengan dirinya. Ternyata, Jung-hyuk ingin menguji hipotesis penelitian Dongjin. Meskipun Mi-jung merasa aneh, mereka berdua pun akhirnya berbicara beberapa hal mengenai kucing liar tersebut. Sebelum pergi, Jung-hyuk berkata, aku mempercayainya bahwa orang-orang akan kehilangan nyawanya jika mereka mendekatimu. Aku yang paling tahu apa artinya. Sementara itu, Unsil sudah terbangun dari tidurnya, dan dia melihat komputer Dongjin. Di komputer itu ada sebuah file yang berjudul Data Kecelakaan dan Insiden Terkait Jung-hyuk. Karena penasaran, Unsil pun membuka file tersebut. Ternyata di dalam file itu, tertulis data-data tentang para wanita yang berada di sekitar Jung-hyuk dan bagaimana mereka semua mengalami kecelakaan. Intinya, Jung-hyuk ini sama seperti Mi-jung, tapi versi cowoknya lagi tuh. Bahkan Dongjin juga menulis tentang Yuna. Menurut Dongjin, hubungan Yuna dan Jung-hyuk lebih dari sekedar detektif dan korban. Mungkin sepertinya Yuna menyukai Jung-hyuk, dan sebagai hukumannya, Yuna diserang oleh penguntitnya, yang membuat Yuna harus dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Bahkan sampai sekarang, Yuna masih belum sadarkan diri. Sementara itu, Jung-hyuk masih berada di jalanan. Dia sedang menguji hipotesis Dongjin. Dan benar aja, sebuah sepeda motor hendak menabrak Jung-hyuk. Tapi untungnya, sepeda motor itu tidak mengenai Jung-hyuk, karena Jung-hyuk tidak menyukai Mi-jung. Dengan ini, Jung-hyuk jadi percaya kelima hipotesis yang Dongjin kerjakan, bahwa semuanya akurat. Setelah itu, Unsil keluar dari apartemen Dongjin, dan dia bertemu dengan Jung-hyuk di seberang jalan. Unsil berkata, kalau dia tahu kenapa Dongjin meninggalkan semua petunjuk ini untuk Jung-hyuk. Unsil bertanya, Jung-hyuk juga tahu kan kenapa? Kita lalu melihat bahwa jarak antara Unsil dan Jung-hyuk ada di 10 meter. Tapi Unsil kan berbicara sama Jung-hyuk lebih dari 10 dialog.
Lalu bagaimana dengan Dongjin? Mari saksikan episode terakhirnya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa!